Daun telinga menangkap suara, lalu diteruskan ke lubang telinga. Gendang telinga pun ikut bergetar dan menggetarkan tiga tulang pendengaran. Lanjut ke rumah sepet, getaran pun diubah menjadi sinyal-sinyal pendengaran. Saraf membawa sinyal ke otak kita hingga kita bisa mendengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat seluruh Nusantara. Masih semangat untuk belajarnya? Baiklah, di video ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang indera pendengar, yaitu telinga. Apakah kalian masih ingat tentang bagian-bagian telinga? Ayo kita ulang sedikit ya. Telinga kita terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap getaran suara dan meneruskannya masuk ke lubang telinga. Bagian selanjutnya adalah lubang telinga yang berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Pada bagian telinga tengah terdapat gendang telinga atau yang disebut juga sebagai membran timpani. Fungsi gendang telinga adalah membantu proses mendengar, yaitu menghantarkan getaran gelombang suara agar berlanjut menuju telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Kemudian juga terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi ketiga tulang pendengaran adalah memperkuat dan meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Pada telinga tengah juga terdapat saluran Eustachius yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tekanan udara sekaligus sebagai penghubung telinga dan rongga hidung. Selanjutnya, telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam terdapat rumah siput atau yang disebut juga dengan koklea. Fungsi rumah siput adalah untuk mengubah getaran menjadi impuls listrik atau sinyal-sinyal pendengaran dan meneruskannya ke otak. Pada telinga bagian dalam juga terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Cara kerja telinga. Pertama, gelombang suara ditangkap oleh daun telinga, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Selanjutnya, bunyi mengenai gendang telinga dan menggetarkan gendang telinga. Getaran dari gendang telinga diteruskan ke 3 tulang pendengaran. Selanjutnya, getaran diteruskan ke rumah siput. Dan rumah siput mengubah getaran menjadi sinyal-sinyal pendengaran. Sinyal pendengaran akan diterima oleh saraf pendengar. Lalu rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya, dalam otak, rangsangan ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Agar kalian lebih paham cara kerja telinga, mari kita nyanyikan lagu tentang cara kerja telinga berikut. Ikutin ya. Daun telinga menangkap suara, lalu diteruskan ke lubang telinga. Gendang telinga pun ikut bergetar dan menggetarkan tiga tulang pendengaran. Lanjut ke rumah sepet, getaran pun diubah menjadi sinyal-sinyal pendengaran. Saraf membawa sinyal ke otak kita hingga kita bisa mendengar suara.
Daun telinga menangkap suara, lalu diteruskan ke lubang telinga. Gendang telinga pun ikut bergetar dan menggetarkan tiga tulang pendengaran. Lanjut ke rumah sakit, getaran pun diubah menjadi sinyal-sinyal pendengaran. Saraf membawa sinyal ke otak kita hingga kita bisa mendengar suara. Bagaimanakah cara merawat telinga? Telinga harus dijaga dengan baik agar tetap sehat. Cara merawat telinga adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas. 2. Jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam, seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Ingat baik-baik ya. 3. Jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga, seperti beras, biji kacang hijau, atau air, dan lain-lainnya. 4. Hindari suara yang bising, karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga, misalnya menjadi tuli. Dan yang terakhir, jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter. Anak-anak pintar, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Apakah kamu masih ingat cerita tersebut? Baiklah, sekarang mari kita baca sekali lagi dan tentukanlah gagasan pokok serta gagasan pendukung pada paragraf-paragraf tersebut. Paragraf pertama. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah warga berkumpul di lapangan kampung. Silakan kamu temukan gagasan-gagasan pendukungnya ya. Paragraf kedua. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Ayo, siapa yang tahu apa gagasan pokok pada paragraf kedua? Ya, bagus sekali. Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah warga bergotong royong. Silakan kamu temukan gagasan pendukungnya ya. Dan untuk paragraf ketiga, silakan temukan sendiri gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.